Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keamanan, dengan penuh kenikmatan dan ketenangan. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan kita mempelajari sirah beliau, mempelajari sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah berbicara sirah, berbicara sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pembahasannya adalah pembahasan yang sangat luar biasa besar. Ya. Dan itu akan kita bahas tentunya sesuai dengan kehidupan yang telah dilalui dan dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tentunya kita tidak akan mempelajari sirah itu langsung dari awal sampai akhir, karena tidak akan cukup waktu kita hanya sekedar kajian. Tapi sirah itu terus dipelajari dari waktu ke waktu, kita baca, ya, kita dengarkan bagaimana kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara kejadian atau hal yang pernah dialami dan dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau adalah apa yang terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian beliau. Pada tahun ke-10 dari kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun sebelum beliau hijrah. Karena beliau berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah dan berdakwah di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, di tahun ke-10 dari masa kenabian beliau, dari masa beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa besar yang bisa kita ambil pelajaran di sana. Yang mana pada tahun ke-10 ini dinamakan oleh para ulama dengan Amul Huzni. Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena pada tahun ini orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dimulai dengan wafatnya paman beliau yang luar biasa sangat membantu beliau tatkala beliau berdakwah, yaitu Abu Talib. Paman beliau Abu Talib yang beliau cintai. Abu Talib sebagaimana diterangkan oleh para ulama itu wafat pada bulan Rajab di tahun ke-10. Ya, sebagian lain mengatakan di bulan Ramadan, tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya beliau itu wafat pada bulan Rajab. Yang mana yang sangat menyedihkan lagi, tatkala beliau meninggal, beliau belum masuk Islam. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sedih. Maka kisah yang ma'ruf yang kita ketahui bersama, tatkala Abu Talib hampir meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping beliau, menyuruh beliau untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tapi di sisi lain ada Abu Jahal yang mempengaruhi beliau, sehingga takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Padahal Abu Talib sangat benar-benar membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Ketika Abu Talib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang berada di depan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat membuat Rasulullah sedih.
Tak lama dari itu, 2 bulan atau 3 bulan berselang, tepatnya di bulan Ramadan, kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, yaitu ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sedih. Kesedihan yang sangat mendalam menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah adalah seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah bertahun-tahun Khadijah wafat, Rasulullah masih mengingat-ingat Khadijah. Bahkan hal ini membuat Aisyah sangat cemburu. Ya, Aisyah itu lebih cemburu dengan Khadijah daripada istri-istri yang lain yang masih hidup. Kenapa? Karena seringnya Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah. Tidak lain dan tidak bukan kaum muslimin, dikarenakan jasa Khadijah yang sangat besar membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di kota Makkah. Jadi 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang berdekatan. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Ya, mulai dari kematian atau wafatnya Abu Talib tadi. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah saja orang yang paling dicintai oleh Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Padahal beliau sudah berusaha mendakwahi Abu Talib semasa hidupnya, tapi apa mau dikata, ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Jadi ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bapak-bapak sekalian, tugas kita adalah mendakwahi, mengarahkan orang kepada jalan yang benar. Akan tetapi hidayah memaksa orang untuk benar itu tidak bisa. Kita sampaikan semampu kita. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Tapi untuk menjadikan orang menjadi yang seperti kita inginkan, tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang di tangannya hidayah. Dialah yang memberikan petunjuk. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Maka bersyukur kita tatkala sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga baik-baik Bapak-bapak sekalian. Jangan sampai hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita ini kita sia-siakan. Betapa banyak orang-orang di alam barzakh sana yang mereka sudah masuk di dalam kuburan berangan-angan untuk balik lagi masuk Islam. Nah, kita yang sekarang masih di atas muka bumi beragama Islam, jaga Islam kita. Jaga Islam kita. Ini adalah modal terbesar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hal yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bagaimana kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran beliau tatkala beliau ditinggal mati oleh orang-orang terdekat beliau yang beliau cintai. Dan memang inilah kehidupan dunia, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan sedikit rasa takut dan dengan kekurangan harta, kekurangan nyawa dan kekurangan makanan, buah-buahan. Ya. Tentunya dengan orang-orang terdekat kita meninggal dunia, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beri gembiralah orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila mereka tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang-orang yang bersabar kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah terus bersabar meskipun beliau sedih, tidak membuat beliau tidak ridho kepada Allah, meratap, tidak, tapi beliau bersabar. Dan kata para ulama, hal-hal yang membuat Rasulullah bersabar itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah karena keimanan beliau
dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau beriman kepada Allah dan beriman dengan balasan yang akan Allah berikan kepada beliau. Maka meskipun sedih tidak membuat beliau putus asa, tidak membuat beliau terpuruk, tidak, tapi tetap beliau yakin di balik musibah itu ada hikmah. Itu yang harus kita renungi bersama. Ya, kemudian di antara hal yang bisa membuat seseorang bersabar adalah menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini sementara. Bahwasanya kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Kalau kita sadar bahwasanya hidup di dunia ini sementara, maka seberat apapun musibah yang kita dapatkan ringan, bapak-bapak sekalian. Kenapa? Enggak kekal. Tidak kekal. Sesulit apapun yang kita dapatkan, kita akan mati juga. Ya. Tapi jangan sampai kehidupan sementara ini kita sia-siakan sehingga tidak kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, di akhirat menyesal. Ya. Dan masih banyak lagi kata para ulama faktor-faktor yang membuat Rasulullah SAW menjadi orang yang sabar. Maka pelajaran-pelajaran inilah yang hendaklah kita terus gali. Ya, kita baca sirah-sirah Rasulullah SAW lainnya, bagaimana kisah-kisah kehidupan beliau. Kalau seandainya kita gali kehidupan beliau, akan lebih banyak lagi kita dapatkan faedah-faedah yang sangat bermanfaat. Dan alhamdulillah para ulama kita menulis buku-buku sirah. Ya, begitu juga tentang fikih sirah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah dan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita bisa mempelajari Rasulullah, bagaimana kita terus bersemangat mendakwahi orang-orang terdekat kita, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, ajak mereka salat, ajak mereka beribadah. Kemudian bagaimana kita bisa bersabar. Karena sabar ini adalah sifat dan ciri orang mukmin. Rasulullah pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, nikmat dari Allah, dia bersyukur. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Lihat, ciri orang mukmin ketika dapat nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Sabar akan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.